Pada Rabu 13 Mei 2020, warga yang tinggal di sekitar Sungai Sukomade, Dusun Sukomade, Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, digegerkan dengan penemuan mayat yang sudah membusuk. Mayat yang posisinya mengapung tersebut tidak bisa dikenali karena wajahnya sudah rusak. Hampir 1 jam lamanya, mayat yang sudah membusuk tersebut tidak terdeteksi identitasnya. Tetapi warga yang berkerumun akhirnya ada yang mengenali kalau jenazah tersebut Semianto, 40 tahun, warga dusun Kerajaan Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran. Menurut Painem, sebelum ditemukan meninggal dengan tubuh hanyut di sungai, suami bersama anaknya Fendi Arianto, 21 tahun, pada Senin 18 Mei sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat pergi ke hutan wilayah Taman Nasional Meru Betiri, Dusun Sukomade, Desa Sarongan untuk mengambil burung yang sudah dipesan. Anak dan suami saya itu akan mengambil burung cucak hijau dan luwak. Tetapi hingga esok harinya, suami dan anaknya tersebut tidak kunjung pulang. Karena khawatir, ia menghubungi saudaranya dan meminta untuk mencari keberadaannya. Baru pada Selasa 12 Mei, Painem mendapat kabar anaknya ditangkap petugas Balai Taman Nasional Meru Betiri Sarongan dan diserahkan ke Polsek Pesanggaran. Akan tetapi yang ditahan hanya anaknya, sedangkan suaminya tidak ada. Saya tidak tahu kesalahannya, cuman suami kok tidak ada. Dari keterangan anaknya, saat ditangkap oleh anggota Polhut Taman Nasional Meru Betiri, Semianto sedang membawa 5 ekor burung cucak hijau, sedangkan anaknya membawa 1 ekor luwak, dan keduanya sama-sama ditangkap. Setelah ditangkap oleh anggota Polhut tersebut, masih anak dan bapak itu dikirim ke Polsek Pesanggaran. Hanya saja keduanya dibawa dengan keadaan terpisah. Fendi sampai di Polsek dan ditahan, sedangkan bapaknya dilaporkan melarikan diri. Kabar sedih anaknya ditahan dan ternyata masih berlanjut pada Rabu 13 Mei sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Painem mendapat kabar suaminya ditemukan warga meninggal dengan tubuh membusuk di Sungai Sukomade, Desa Sarongan, dan tidak ada tahu penyebab kematiannya. No, ini barang iku. Iya, oke. Oh, anak uangnya barang. Dukun. Saya di sana berhenti di rumah kembar saya. Terus ayah saya ambil burung. Terus maghrib setengah 7 itu kembali lagi berbuka puasa di rumah, dan saya habis berbuka puasa, saya berangkat lagi. Setelah saya di pertengah perjalanan di tempat gedean atau penyeberangan situ, ada 10 lebih PA sudah mengepung semua di sana. Dari sana peralatan sudah lengkap, dan terus saya sama PA ditahan dan saya terpisah dengan ayah saya. Saya ditahan goncengan dengan ayah saya itu, tidak tahu masalahnya ditahan karena apa. Oh, sampai enggak membawa barang bukti burung enggak? Tidak, saya nggak membawa. Cuma Saya ditahan di sana, dan salah satu PA itu saya ingat sampai sekarang, dia pernah bilang kalau Pak Semi itu tanggungannya saya, jatahnya saya. Terus mulai situ saya terasa mungkin ada pembunuhan berencana. Itu yang menyampaikan bahwasanya Pak Semi itu tanggung jawabnya sampean siapa PA namanya, Mas? Itu saya dengar tuh dia ditugaskan di sana, dulu pernah di sana, terus ditugaskan tahu di mana, terus kembali lagi di sini. No,
Tadi setelah saya naik, karena dilapori Pak Wos saya ada penemuan mayat di tengah sungai, berdekatan dengan kejadian penangkapan, saya kan sebagai kepala desa langsung kita naik karena saya ingin tahu keberadaan mayat itu, apakah betul bahwa nama yang ditangkap Semi itu atau tidak. Sehingga saya setelah datang di tempat TKP, saya turun ke sungai, saya kontrol, saya lihat bahwa betul itu warga masyarakat saya yang namanya Semi. Sehingga kita menunggu kehadiran Bapak Kapolsek dan Pak Camat, karena laporan saya waktu saya berangkat dulu itu Pak Kapolsek dengan jajarannya kita undang agar supaya naik ikut komisi kejadian atau mayat tersebut, sehingga yang hadir hanya Pak Kapolsek beserta jajarannya.